Shalom sahabat Radio Bunga Bakung. Apa kabar? Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan selamat datang dalam program Renungan Radio Bunga Bakung yang dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia. Nama saya Eugene Yo dan senang sekali berjumpa lagi. Terima kasih telah bergabung dengan program kita pada sore hari ini dan selamat datang kembali dalam seri kita, pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan. Sahabat Radio Bunga Bakung, pertanyaan yang sedang kita bahas adalah bagaimana saudara bisa yakin akan keselamatan saudara. Jika saudara meninggal dunia hari ini, apakah saudara 100% yakin bahwa semua dosa-dosa saudara sudah diampuni dan bahwa saudara akan pergi ke surga? Tuhan ingin saudara diselamatkan dan yakin akan keselamatan saudara. Kemajuan rohani hanya dapat terjadi apabila saudara sudah diselamatkan dan yakin akan keselamatan saudara. Jaminan keselamatan adalah mengetahui dengan yakin bahwa seorang sudah diselamatkan dan akan selama-lamanya diselamatkan. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana saudara bisa yakin akan keselamatan saudara? Ada 3 cara yang bisa saudara yakin akan keselamatan saudara. Masih ingat apa yang sudah kita pelajari sejauh ini? Yang pertama, saudara bisa yakin akan keselamatan saudara karena firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 13 berkata, "Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." Jaminan keselamatan itu tidak berdasarkan perasaan kita yang selalu berubah, melainkan pada fakta-fakta firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Saudara bisa yakin akan keselamatan saudara karena firman Tuhan berkata bahwa jaminan keselamatan itu adalah mungkin, bersifat pribadi, dan sudah dijanjikan. Yang kedua, saudara bisa yakin akan keselamatan saudara karena pekerjaan juru selamat. Yohanes 19 ayat 30 berkata, "Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, 'Sudah selesai.' Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya." Jaminan keselamatan itu tidak berdasarkan apa yang kita lakukan bagi Yesus Kristus, melainkan apa yang sudah dilakukan Yesus Kristus bagi kita. Saudara bisa yakin akan keselamatan saudara karena Yesus Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan keselamatan. Dan Yesus Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan keselamatan untuk selama-lamanya. Hari ini, dalam bagian 3 dari jawabannya untuk pertanyaan kita akan membahas tentang cara yang ketiga yang bisa saudara yakin akan keselamatan saudara. Yang ketiga, saudara bisa yakin akan keselamatan saudara karena kesaksian Roh Kudus. Saudara bisa yakin akan keselamatan saudara karena kesaksian Roh Kudus. Roma 8 ayat 16 berkata, "Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah."
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, pada saat saudara menempatkan iman saudara di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus masuk ke dalam hati saudara. Roh Kudus meyakinkan saudara bahwa saudara adalah anak Allah dengan beberapa cara. Roh Kudus memberikan rasa damai Allah. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jika saudara adalah anak Allah, saudara akan memiliki damai sejahtera Allah di dalam hati saudara. Nah, ini bukan damai sejahtera yang dangkal, yang buatan manusia, yang tergantung pada faktor lahiriah, melainkan damai sejahtera yang mendalam, yang diberikan Allah, yang melampaui segala akal, terlepas dari situasinya. Saudara tidak akan takut kematian, karena saudara tahu bahwa semua dosa-dosa saudara sudah diampuni, dan bahwa saudara akan pergi ke surga. Rasa damai Allah ini adalah kesaksian Roh Kudus yang meyakinkan saudara bahwa saudara adalah anak Allah. Nah, seseorang yang bukan anak Allah tidak akan mengalami rasa damai Allah ini, karena dia tidak memiliki Roh Allah. Orang seperti ini mungkin tahu tentang Yesus Kristus, berbuat perbuatan baik, dan mengambil bagian dalam kegiatan keagamaan. Tetapi dia takut kematian karena dia belum sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Roh Kudus memberikan rasa kehadiran Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus Kristus berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika saudara adalah anak Allah, Roh Kudus akan memberikan saudara rasa kedekatan Allah dan rasa sayang Allah. Jauh di dalam hati saudara ada kesadaran bahwa Allah selalu menyertai saudara di dalam hidup. Dan saudara tahu bahwa saudara tidak pernah sendirian. Pada masa sulit dan masa sepi, saudara akan dapat berkata seperti Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Nah, rasa kehadiran Allah ini juga datang dalam bentuk keinsafan Roh Kudus ketika seorang anak Allah berbuat dosa. Seorang anak Allah merasa bersalah ketika dia berbuat dosa karena Roh Kekudusan yang ada di dalam dirinya menginsafkannya bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Dia tidak dapat menikmati berbuat dosa karena dia tahu bahwa Roh Kudus tinggal di dalam dirinya dan sedang mengawasinya. Keinsafan dan rasa bersalah ini adalah kesaksian Roh Kudus yang mengingatkannya bahwa dia adalah anak Allah. Nah, seseorang yang bukan anak Allah tidak akan mengalami rasa kehadiran Allah di dalam hidupnya. Karena dia tidak memiliki Roh Allah, Allah tampaknya jauh darinya. Ketika dia berbuat dosa, dia menikmatinya dan tidak ada keinsafan dan rasa bersalah. Roh Kudus memberikan rasa tujuan Allah.
Filipi 1 ayat 21 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Jika saudara adalah anak Allah, Roh Kudus akan memberikan saudara keinginan untuk hidup baginya. Saudara tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan saudara ingin memuliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Saudara akan memiliki tujuan hidup yang diperbaharui untuk hidup bagi Allah dan untuk memuliakannya dalam semua yang saudara lakukan. Akan ada perubahan yang jelas dalam tujuan hidup dan pilihan gaya hidup saudara. Rasa tujuan Allah ini adalah kesaksian Roh Kudus yang memberitahu saudara bahwa saudara adalah anak Allah. Nah, seseorang yang bukan anak Allah tidak akan memiliki keinginan ini untuk hidup bagi Allah. Sebaliknya, dia hidup untuk dirinya sendiri. Dia hanya ingin mempromosikan diri, melindungi diri, dan menyenangkan diri. Secara lahiriah, dia mungkin tahu tentang Yesus Kristus, berbuat perbuatan baik, dan mengambil bagian dalam kegiatan keagamaan. Tetapi jika dia tidak memiliki iman yang benar yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, dia tidak memiliki Roh Allah, dan dia tidak akan mengalami rasa tujuan Allah di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, jika saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi pada suatu titik waktu tertentu dalam hidup saudara, maka saudara akan mengenal kesaksian Roh Kudus itu. Saudara akan memiliki rasa damai Allah, rasa kehadiran Allah, dan rasa tujuan Allah di dalam hidup saudara. Dan karena itu, saudara bisa yakin akan keselamatan saudara. Namun, jika tidak ada damai sejahtera Allah di dalam hati saudara, tidak ada keinsafan dan rasa bersalah ketika saudara berbuat dosa, dan tidak ada keinginan untuk menjalani hidup yang menyenangkan Allah, maka saudara harus menanyakan diri, apakah saudara sungguh-sungguh sudah diselamatkan? Seperti yang dikatakan 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu. Sahabat Radio Bunga Bakung, sekali lagi terima kasih telah bergabung dengan program kita hari ini. Tetaplah semangat dan sampai jumpa lagi untuk pertanyaan yang selanjutnya dalam seri kita, pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan. Program renungan Radio Bunga Bakung ini dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia dan akan disiarkan sekali 2 hari Minggu jam 3 sore waktu Indonesia Barat di Radio Bunga Bakung. Tuhan memberkati. Shalom.